95,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar program Satu RRI Belitung. Senang sekali hari ini saya hadir kembali menyapa Anda di edisi Senin 13 April 2026 dalam program kita yaitu Indonesia Bisa. Dan tentunya di siang hari ini pendengar seperti biasanya kita akan hadirkan dialog interaktif yang tentunya membahas terkait dengan isu-isu terkini di tengah-tengah kita. Nah, hari ini pendengar di dialog interaktif Indonesia Bisa, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa juga dari Belitung Timur, jauh-jauh datang ke studio kita. Ada Bang Ridho Ilahi selaku petani muda asal Belitung Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bang Ridho. Pagi. Ya, terima kasih sebelumnya Bang Ridho sudah berkenan hadir di sini ya, menyapa para pendengar kita. Dan yang pastinya Ridho ini adalah salah satu sosok menginspirasi karena usianya masih cukup muda ya. Masih cukup kita katakan generasi Z yang keluar jalur begitu ya, menjadi seorang petani. Cerita tadi di belakang layar ternyata Bang Ridho juga salah satu penyuplai sayuran kepada dapur-dapur SPPG yang ada di Pulau Belitung juga ya Bang Ridho ya. Nah, tema kita bahasannya itu tentang ketahanan pangan, yaitu strategi petani menghadapi cuaca ekstrim. Baik Bang Ridho, sebelum kita membahas tentang tema kita terkait dengan bagaimana strategi dari petani menghadapi cuaca ekstrim, mungkin kita kenalan dulu nih sama Bang Ridho. Bang Ridho sendiri sebenarnya asalnya dari mana, kemudian mengapa memilih petani, kemudian kapan mulai bertani ya di usia yang cukup muda ini sendiri. Silakan Bang Ridho mungkin di awal kebersamaan kita. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi dari Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Saya sendiri petani yang udah mulai bertani itu dari kecil lah istilahnya. Dari kecil? Iya, karena basic keluarga saya tuh dari kakek tuh dari tahun 1960-an lah itu udah jadi petani lah istilahnya. Jadi ya untuk keluarga maupun orang tua tuh semuanya ya petani lah, nggak pernah ke pekerjaan di bidang lain. Baik, berarti hanya petani dari dulu juga petani, bertani begitu ya. Baik. Nah, Bang Ridho juga mungkin sebagai informasi kepada para pendengar kita nih, Bang Ridho. Kebanyakan kan orang kalau mendengar kata petani dalam tanda kutip pasti pikirannya paling juga tamat SD, paling juga tamat SMP gitu ya. Tapi mungkin bisa diinformasikan ternyata Bang Ridho ini adalah salah satu sarjana pertanian dari universitas yang cukup boleh diinfokan juga. Ya, kebetulan saya juga sarjana pertanian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2019. Dan saat ini masih menggeluti bidang pertanian begitu Bang ya. Masih. Ilmu-ilmunya juga diterapkan begitu di bidang pertanian begitu Bang ya. Baik, Bang Ridho, kita langsung ke tema nih. Tema kita adalah tentang strategi petani hadapi cuaca ekstrim. Mungkin Bang Ridho boleh jelaskan dulu kondisi saat ini di pertanian kita, terutama dengan kondisi anomali cuaca yang cukup kurang bisa bersahabat begitu bagi petani, seperti apa nih Bang? Mungkin kan sedikit nih. Ya, seperti yang kita tahu beberapa waktu ini untuk cuaca di Belitung itu mengalami hujan, tiba-tiba panas, hujan lagi, panas lagi. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian yang ada di Pulau Belitung. Nah, itu dapat dilihat dari harga sayuran maupun komoditi lain di pasar tuh udah mengalami kenaikan yang luar biasa lah dari hari-hari biasanya. Nah, jadi sebagai petani kita tuh harus mengantisipasi gimana kita harus adaptasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu lah seperti sekarang ini. Baik. Nah, mungkin dampak yang paling nyata begitu dari perubahan cuaca atau cuaca ekstrim ini apa nih, Bang Ridho, yang biasanya dirasakan saat ini? Dari tanaman apa begitu? Dampak seperti apa? Bang Yang paling kerasa tuh di tanaman sayuran dan horti sih. Nah, kenapa gitu kan? Misalkan terjadi hujan kan di malam hari atau di pagi hari. Nah, itu tuh kan hujan tuh menyebabkan kandungan nitrogen yang ada di udara tuh nempel di daun-daun tanaman. Nah,
Sedangkan nitrogen yang nempel itu kalau udah terkena panas matahari itu tuh bisa merusak tanaman. Nah, itu tuh mulai dari nyebabin penyakit atau daun tanaman itu rusak. Nah, jadi tanaman itu banyak yang gagal panen lah istilahnya. Makanya sekarang ya harga-harga sayuran tuh udah ya Cukup lumayan tinggi gitu ya. bukan cukup lagi, sangat tinggi. Sangat tinggi. Baik. Nah, untuk komoditas mungkin yang saat ini paling berdampak nih begitu Bang Rido. Terutama di apa ya, di lahan pertanian Bang Rido sendiri. Komoditas yang paling terdampak dari kondisi cuaca ini apa nih, Bang? Sayuran daun Sayuran daun dengan cabai. Itu yang paling terdampak itu ya. paling terdampak. Untuk saat ini sendiri di lokasi tanam Bang Rido, di lahan Bang Rido sendiri saat ini apa aja nih yang ditanam gitu? Kalau sekarang sih ada tanam cabai itu sekitar 3 lebih. Udah itu ada sayur-sayuran daun, sawi, kangkung, ada juga roti panjang, dan ya tanaman-tanaman seperti jagung juga ada. Baik, artinya hampir rata-rata ada gitu ya, Bang Rido ya. Pokoknya ada bawang merah, bawang putih juga ya waktu itu Ada, ya? tapi untuk bawang merah belum produksi untuk musim ini lah istilahnya. Nanti mungkin kalau cuaca udah mulai membaik, nanti kita coba untuk tanam lagi lah. Baik, tapi kalau melihat kondisi cuaca sekarang, Bang Rido, apakah ada begitu pola perubahan pola tanam begitu yang dilakukan oleh Bang Rido atau oleh petani begitu dalam mungkin catatannya mungkin di tahun 2026 ini mungkin ada nggak pola perubahan tanam begitu? Kalau perubahan tanam sih nggak terlalu berubah, cuman kalau cuaca nggak menentu kayak gini tuh untuk siasatinya itu biasanya kita tanam tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca lah. Misalkan kayak jagung tuh biasanya lebih tahan lah kalau perubahan cuaca yang tiba-tiba, jadi nggak mengalami kerusakan ya seperti tanaman sayuran daun gitu. Kalau sayuran daun tuh sekali cuaca berubah tuh wah bisa langsung gagal panen gitu. Oke. Baik. Tapi ada pengalaman mungkin Bang Rido di bulan ini atau di sebelumnya Bang Rido ini pernah gagal panen gitu dari sayuran bersifat sayuran daun. Ya ini tanaman cabai saya pun agak sedikit sakit kemarin karena perubahan cuaca, tapi ya kita cari cara lah untuk mungkin dengan lebih rutin perawatannya misalkan untuk biar lebih kembali sehat kembali lah gitu. Baik. Besaran mungkin kerugiannya kalau kita kategorikan cukup lumayan banyak nggak dari kos untuk menanamnya, perawatannya, besaran kerugiannya sangat besar nggak? Wah, kalau tanaman daun ya, kalau misalkan ekstrim banget lah gitu perubahan cuacanya itu bisa benar-benar nggak bisa panen sama sekali itu. Gagal total Iya, berarti. bisa Ya? gagal total itu. Jadi lumayan ya berbahaya lah. Oke. Tapi kalau ngelihat dari teman-teman Bang Rido sendiri sesama petani gitu di Belitung Timur, dampak cuaca ini juga apakah seluruh petani terkena dampaknya atau hanya ada sebagian-sebagian daerah begitu Bang Rido di Belitung Timur terutama? Kayaknya seluruh sih, karena kemarin ada juga petani Tanjung Pandan tuh udah ngeluh kan, ngechat saya itu, dia tuh nanya ini kok banyak ulat misalkan kan. Jadi ya minta saran untuk gimana cara ngatasinnya gitu. Jadi ya sesama petani juga kita tuh saling komunikasi lah gitu, sharing lah untuk ngatasi gimana menghadapi perubahan cuaca yang nggak menentu gitu. Tapi di tahun sebelumnya Bang Rido, kita berkaca di tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2026 juga memang sudah terasa begitu cuaca anomali cuaca atau perubahan cuaca ini kadang tidak menentu. Tapi di tahun 2025 mungkin punya cerita juga, apakah kondisinya sama atau ada perbedaan Bang Rido? Di 2025 kemarin cuacanya seperti apa nih kalau dilihat di bulan-bulan seperti ini? Kalau di tahun kemarin sih ya hampir sama juga. Hampir sama ya berarti ya. Jadi ya kita tuh harus mulai adaptasi lah terhadap kondisi kayak gini tuh. Baik. Nah ini yang mungkin penasaran juga dari para pendengar dan juga masyarakat, terutama petani begitu ya Bang ya. Melihat pola dari cuaca yang tiap tahun memang tidak menentu. Nah mungkin strategi apa nih dari Bang Rido selaku petani muda yang juga keilmuannya cukup mumpuni begitu,
Strategi apa yang dilakukan untuk terutama menghadapi cuaca ekstrim ini di pertanian begitu? Silakan. Mungkin yang pertama tuh penggunaan varietas bibit tuh yang lebih tahan perubahan cuaca. Karena biasanya setiap bibit tanaman tuh memiliki kemampuan untuk adaptasinya beda-beda. Jadi mungkin nanti petani itu harus lebih selektif milih bibitnya. Jadi misalkan sayuran dengan varietas ini lebih tahan cuaca ini misalkan. Jadi nah itu mungkin salah satu yang pertama. Yang kedua tuh mungkin dengan pengaplikasian perawatannya di inti lah misalkan. Kayak mungkin penggunaan pestisidanya lebih selektif misalkan gitu, atau lebih tepat sasaran gitu. Jadi ya kebanyakan sekarang tuh petani itu ya asal nyemprot gitu tapi nggak tahu fungsinya. Jadi jadi mungkin nanti harus diberi arahan biar lebih tepat sasaran lah. Misalkan di musim ini kita tuh harus menggunakan pestisida yang golongan ini misalkan. Nah, musim kemarau harus dengan ini misalkan. Jadi ya petani itu harus lebih update lagi lah terhadap teknologi baru yang kedepannya itu. Baik, oke. Berarti kalau misalnya Bang begitu, petani yang mungkin kesulitan mendapatkan informasi, apakah Bang Rido berkenan misalnya memberikan informasi ini cuma-cuma begitu kepada para petani lain begitu? Karena kan tidak banyak petani mungkin yang mengerti akan hal-hal seperti ini karena mereka otodidak saja begitu. Iya, apalagi yang petani-petani yang udah lumayan berumur. Ya. Ya, mereka tuh malah tidak ngerti tentang ya, teknologi pertanian yang baru sekarang. Jadi kalau di varietas ini, varietas itu mereka ya nggak ngerti lah gitu. Jadi nanti ya itu mungkin peran kita sebagai yang lebih muda tuh harus gimana caranya harus memberikan informasi kepada petani-petani yang belum mengerti lah gitu. Baik, tapi sejauh ini Bang Rido keliling sosialisasi juga nggak sih masalah teknologi pertanian ini atau seperti apa nih Bang Rido? Sangat sering. Sangat sering ya. Kalau dinas pertanian tuh kalau misalkan ada acara tuh nanti sering manggil buat ikut lah gitu. Buat jadi narasumber misalkan untuk ya berbagi cerita lah gitu terhadap masalah-masalah pertanian yang sekarang itu. Jadi dinas pertaniannya juga termasuk mensupport saya sendiri dan petani yang ada di Beltim lah gitu. Baik. Dan Bang Rido lah menjadi kuncinya gitu. Baik, Bang Rido, di era modern ini juga teknologi pertanian juga sudah banyak bermunculan ya. Ilmu-ilmu baru juga sudah banyak bermunculan begitu. Teknologi juga sudah banyak bermunculan. Nah, dari Bang Rido sendiri mungkin ada penggunaan teknologi modern di bidang pertanian yang sudah digunakan di lahannya atau seperti apa nih Bang? Boleh cerita sedikit Bang mungkin? Ya itu teknologi modern itu ya, mungkin penggunaan alat pertanian misalkan atau penyiraman yang tidak manual lagi. Misalkan sekarang udah pakai selang drip. Tapi ya selain teknologi yang berbentuk fisik ya tadi teknologi yang kayak varietas itu tadi itu kan juga termasuk teknologi pertanian yang harus petani itu selalu update gitu. Dari itu penggunaan pestisida tadi yang nggak sembarangan gitu. Jadi ya biar apa ya petani itu lebih selektif lah dalam mengatasi masalah-masalah di pertaniannya itu. Baik. Tapi kalau di lahan Bang Rido apa nih ya mungkin yang teknologi modern yang sudah lama menggunakan dan sampai saat ini masih digunakan? Ada nggak contoh satu mungkin? Mungkin kalau belum sampai ke tahap yang ya kayak di luar negeri sih. Paling ya cuma penggunaan traktor dan penggunaan selang drip dan lain-lain. Selang drip. Ya, yang agak simpel-simpel lah gitu. Selang drip yang dimaksud Bang Rido penyiraman yang otomatis gitu ya. Oh, jadi seperti apa nih? Mungkin diceritakan Bang sedikit tentang selang drip ini. Penyiraman otomatis artinya kita nggak perlu lagi terjun begitu ya? Atau seperti apa? Bang? Sebenarnya selang drip ini juga salah satu inovasi pertanian ya untuk di musim kemarau. Jadi kan kalau beberapa musim kemarau kan kadang beberapa tempat di Belitung tuh kekurangan air. Sebenarnya selang drip ini jadi solusi karena dia tuh mengalirkan air ya sesuai dengan tanaman ke tanamannya langsung lah gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan sistem ya pakai selang biasa itu kadang memakan waktu dan itu kebutuhan airnya lebih banyak. Jadi selang drip itu berfungsi untuk menghemat air biar kebutuhan
sesuai dengan kebutuhan tanamannya itu. Baik. Tapi sejauh ini kalau Bang Rido lihat sendiri penggunaan, terutama tadi salah satunya contohnya adalah selang drip gitu. Di Belitung Timur sudah banyak yang menggunakan atau sudah banyak berarti iya, ya? Sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak juga yang memahami begitu ya Iya. Bang Rido ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan kearifan lokal, pasti kearifan lokal masih dijalankan begitu Bang Rido ya, di daerah masing-masing. Nah, bagaimana peran kearifan lokal dalam tentunya membantu petani ini untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca, dengan hal-hal yang modern begitu, dari hal yang saat ini banyak perubahan. Di zaman dulu mungkin cuaca bisa diprediksi nih, Iya. di bulan ini ya pasti hujan, di bulan ini kemarau. Tapi sekarang kan banyak perubahan begitu, cuaca nggak bisa prediksi lagi. Nah, dari kearifan lokal sendiri masih nggak Bang berperan penting untuk membuat petani begitu Bang? Kalau kearifan lokal sih sebenarnya masih ada beberapa teknologi lama yang masih bisa kita terapkan sih. Iya. Kayak misalkan penggunaan mulsa. Nah, mulsa itu kan biasanya kalau di tanaman tuh ada yang mulsa plastik kan. Nah, itu kalau kita kearifan lokal ya ada beberapa tanaman yang kita bisa gunakan lalang misalkan, rumput lalang itu buat pengganti mulsa itu. Itu kan termasuk kearifan lokal juga kan. Jadi kita bisa mengurangi biaya di plastik gitu. Oke. Itu salah satunya. Salah satunya itu yang Bang, masih bisa dipertahankan lah misalnya. berarti walaupun modern di era modern juga hal-hal yang kearifan lokal tuh masih bisa Iya, digunakan masih bisa begitu ya Bang, ya? digunakan ya. Iya, satunya tadi itu juga mengurangi dampak penggunaan plastik begitu Bang ya. ya. Baik. Oke lah pendengar ya. Jadi beberapa hal memang sudah disampaikan juga oleh Bang Rido begitu terkait dengan bagaimana strategi mungkin harus dilakukan oleh para petani untuk menghadapi cuaca ekstrim ya. Tapi untuk Bang Rido mungkin bisa diinformasikan juga nih kepada para pendengar dan juga masyarakat, kemudian petani juga mungkin Bang Rido. Untuk saat ini mungkin di bulan ini yang belum mulai tanam dan ingin menanam begitu. Apa nih saran Bang Rido mungkin? Mungkin lebih perbanyak tanaman sayuran sih. Sayuran. Iya, mulai kayak timun, kacang panjang, terutama sawi manis ini kebutuhannya ya luar biasa, apalagi ada salah satu program pemerintah itu MBG MBG ya? itu ya. Tapi melihat kondisi cuaca ini aman nggak Bang kalau tanaman-tanaman seperti itu kalau dilihat? Ya kalau kita melakukan perawatan dengan tepat sih ya masih bisa lah. Masih bisa ya. Asal perawatannya dan segala macamnya itu tepat begitu Bang ya. Berarti untuk masyarakat yang saat ini masih belum menanam dan berniat untuk menanam itu tadi Bang ya. Peluang ini. Peluang ya. Berarti apa tadi Bang? Mulai dari ya kayak timun, kacang panjang, buncis, terutama yang paling banyak tuh ya di sayuran daun kayak sawi manis, pakcoy gitu. Itu harus lebih dibanyakin ya di bulan ini ya. Itu kebutuhannya luar biasa itu. Baik. Nah baik, Bang Rido, sebelum kita juga nanti akan bahas juga bagaimana peran dari pemerintah dan lain sebagainya begitu. Mungkin cerita sedikit nih, Bang Rido ini jadi salah satu penyuplai SPPG ya, begitu ya di Belitung Timur, di Belitung juga. Iya, di Belitung. Nah, mungkin bisa cerita nih Bang, awal mula bisa menjadi penyuplai itu seperti apa nih Bang? Jadi untuk awal mulanya itu kan SPPG pertama di Bangka Belitung kan ada di Kecamatan Damar itu, Bang. Di Damar Nah, iya. Di desa Bang Rido sendiri ya, di daerah Bang Rido itu ya? Iya, di sendiri. Iya. Kebetulan kan udah berjalan beberapa bulan, tapi kok nggak ada maksudnya dampaknya ke petani. Petani, Ya. oke. Awalnya kayak gitu. Terus saya menghubungi Dinas Pertanian. Jadi ya kayak ngobrol-ngobrol gimana ini biar petani itu hasilnya bisa masuk ke SPPG. Akhirnya dibantu dari Dinas Pertanian, ngobrol dengan pihak SPPG-nya, barulah dibuat kesepakatan pihak SPPG itu ngambil dari hasil pertanian yang ada di sekitarnya itu. Baik, tapi yang pertama itu yang di Damar berarti Iya. ya? Yang pertama Sebangka Belitung itu. ya, yang membuat kerjasama dengan petani gitu ya Iya. Bang ya. Baik. Kemudian mengembang lagi nih Bang, dari Damar kan ke daerah-daerah lain. Iya, ya. ke daerah. Itu seperti apa tuh kisahnya? Apakah mereka sama yayasannya atau seperti apa nih Bang? Enggak, untuk ke daerah lain tuh karena mereka tuh yang pertama di Damar, mereka tuh belajar ke Damar gitu. Oke. Iya. Jadi SPPG lain tuh belajar ke dapur yang udah ada gitu. Udah ada. Nah, akhirnya mereka
terapkan sistem-sistem yang ya hampir sama gitu. Mhm. Barulah itu hasil-hasil pertanian di daerah-daerah lain juga terserap lah gitu ke SPPG. Baik. Tapi kan masih banyak juga nih Bang, para petani yang apa ya, boleh dikatakan masih kebingungan, Iya. begitu kebingungan, ingin menyuplai, misalnya menyuplai ke SPPG, tapi mereka masih kebingungan. Sebenarnya kalau dilihat SPPG ini masih kekurangan stok dari supply yang ada sekarang atau sebenarnya sudah mencukupi Bang, kalau Abang lihat sendiri? Sangat kekurangan stok. Sangat kekurangan ya? Iya. Baik, baik. Jadi SPPG itu sekarang karena jumlahnya udah lumayan banyak, sedangkan kita tuh daerah kepulauan, jadi kita tuh untuk produksinya nggak mencukupi lah, bisa dibilang untuk ke SPPG itu. Baik, artinya masih terbuka lebar nih Iya, peluang bagi para petani ya? Sangat terbuka lebar sekali. Baik, malah. baik. Nah ini mungkin menjadi corong informasi juga, informasi awal nih bagi para petani mungkin masih kebingungan untuk menyuplai ataupun melempar dari panen begitu ya Bang ya, karena banyak juga masih yang mungkin merasa aduh panen banyak tapi kemana saya mau lemparnya ya. Berarti masih cukup lumayan banyak kebutuhannya bagaimana SPPG kita ya. Karena satu SPPG itu biasanya kebutuhan sayurannya itu di 100 sampai 200 kilo untuk satu hari. Untuk itu satu hari? Satu SPPG saja. Itu satu SPPG? Iya. Wah. Itu untuk sayuran. Nah, untuk buahnya itu di angka 200 sampai 300-an kilo. Jadi ya kalau dikali 20 SPPG aja ya bisa di angka 2 tonan lebih sehari. Baik. Bang, apa sih yang membuat petani itu merasa kayak kurang tersupport begitu dari SPPG padahal sebenarnya kebutuhan SPPG masih banyak begitu. Apa komunikasinya yang kurang atau seperti apa nih Bang? Komunikasi sih. Jadi kalau petani kan nggak punya akses gitu istilahnya untuk ke SPPG. Jadi mungkin biasanya kalau SPPG itu harus kerjasama dengan kelompok tani biasanya. Jadi harus lewat kelompok tani. Nanti ya kelompok tani itu yang berhubungan dengan pihak SPPG-nya untuk membuat kontrak dan lain-lain. Biasanya kayak gitu. Baik. Nah ini ya jadi trik juga nih dari Bang Ridho. Tapi mungkin cerita sedikit lagi Bang. Awal mula bisa kerjasama ini apa yang harus dilakukan pertama kali oleh para petani ini biasanya? Biasanya harus ke kelompok tani dulu. Ke kelompok tani itu? Kelompok lah istilahnya. Nanti dibantu kalau masih bingung ya bisa dibantu dari Dinas Pertanian. Nanti bisa dibantu untuk ketemu dengan pihak SPPG-nya. Baik, baik. Tapi kalau untuk petani yang tidak masuk kelompok tani itu bisa terakomodir nggak Bang, sekira-kira Bang? Sebenarnya bisa dengan cara UD apa ya istilahnya usaha dagang. Oke. Iya, tapi kita harus bikin administrasi lagi kan. Oh, berarti disarankan untuk masuk kelompok tani. Iya. Sulit nggak sih Bang masuk kelompok tani itu atau mudah? Mudah sih Bang kalau ya paling hubungi penyuluh pertaniannya nanti langsung dibantu itu. Masuk kelompoknya? Iya. Tidak lama ya? Tidak lama. Baik, nah ini jadi menjawab semua ya dari apa yang dirasakan mungkin sebagian dari para petani kita yang merasa SPPG tidak berdampak begitu Bang ya. Nah ini ternyata Bang Ridho cerita sendiri bahwa sebenarnya berdampak, apalagi stoknya masih kekurangan ya. Jangan sampai nanti SPPG ngambilnya stok dari luar begitu Bang ya. Sayang gitu kan, manfaatkan begitu Bang ya. Baik, baik. Berarti kalau dilihat Bang Ridho secara keseluruhan dari awal sebelum adanya SPPG dan sekarang adanya SPPG, bagi para petani seperti apa sebenarnya Bang kalau Bang Ridho rasakan? Sebenarnya yang paling kerasa tuh di harga jual. Harga jual. Dulu misalkan ya harga kangkung lah kita contohkan. Mungkin kalau udah di pasar tuh stoknya melimpah bisa nggak ada harganya sama sekali. Bagi para petani ya nggak ada harga ya. Paling ya mahal-mahal di 5 sampai 10 ribu misalkan. Tapi ya kayak sekarang itu sejak ya ada SPPG itu harganya ya jarang lah di bawah 10 ribu gitu. Jadi lebih stabil lah bisa dibilang harganya. Malah kalau kayak sekarang harganya udah sangat tinggi malah. Jadi kan itu bisa ningkatin peluang kita dengan artinya kan pendapatan petani bisa ningkat berapa kali lipat dengan harga segitu. Baik, baik, baik. Wah itu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi hal positif bagi petani begitu ya Bang ya. Di tengah memang adanya program ini, kemudian juga dibantu juga dengan supply begitu, stok juga masih banyak kurang begitu Bang ya. Tapi Bang Ridho punya stok ini masih kurang juga untuk mensuplai yang ada di Pulau Belitung begitu? Biasanya kalau saya kurang dari stok pribadi, saya hubungi petani-petani kenalan saya sih. Oke. Jadi
Saya yang bantu untuk akomodasinya ya, biar bisa masuk ke itu SPPG-nya. SPPG-nya ya. Baik. Artinya memang Bang Rido juga turut membantu petani-petani Iya. koleganya untuk menyuplai SPPG juga begitu ya. Mm-mm. Baik. Wah, luar biasa nih Bang Rido. Luar biasa karena sudah membantu juga bagi para petani yang mungkin mengalami kesulitan. Tapi boleh cerita sedikit nggak Bang Rido, di tahun-tahun sebelum ada SPPG, di tahun sebelumnya begitu, kondisi petani ini seperti apa nih sebenarnya Bang Rido? Kalau Bang Rido katakan atau ceritakan begitu. Wah, kalau sebelum ada SPPG sih ya kondisi petani itu ya gimana ya? Petaninya cuman itu aja gitu, nggak banyak lah misalnya. Jadi apa ya? Petaninya itu untuk produksi itu kadang takut untuk produksi banyak istilahnya. Oke. Karena nggak ada wadah untuk menjual hasil pertaniannya itu. Tapi kan kalau sekarang kan kita kalau ada kayak gini ya nggak takut lagi untuk produksi dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelum. Baik. Berarti memang terasa perbedaannya Bang Iya. Rida ya. Baik. Bentar, kita akan rehat dulu sejenak ya. Sebelum kita lanjut lagi, ternyata memang hal ini juga menjadi suatu hal yang menarik juga ya kita bahas ya. Nanti kita juga akan melihat bagaimana peran dari pemangku kepentingan begitu terkait dengan kondisi ketahanan pangan dan juga kondisi petani yang ada di Belitung Timur ya, Bang Rido ya. Tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. .95 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. 95,5 MHz kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Belitung pendengar, dan kita semua masih mendengarkan Dialog Indonesia Bisa di hari ini 13 April 2026. Kami informasikan sekali lagi untuk Anda, hari ini kita sedang berbincang bersama narasumber kita yaitu Bang Rido Ilahi, salah satu petani muda asal Belitung Timur, membahas tentang strategi petani menghadapi cuaca ekstrim. Di awal tadi sudah banyak sekali informasi yang dihadirkan dari Bang Rido, terutama untuk para petani. Ini tips dan juga trik ya begitu bagi para petani yang mungkin masih kebingungan juga menghadapi kondisi cuaca, menghadapi dinamika yang ada di pasaran sekarang begitu ya. Ini luar biasa juga ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat juga bagi para pendengar kita. Kemudian juga ini kita lanjut di segmen berikutnya, segmen terakhir mungkin ini ya, di dialog kita Indonesia Bisa. Mungkin Bang Rido mungkin bisa cerita begitu, dukungan dari pemerintah daerah terutama yang mungkin dirasakan oleh petani saat ini seperti apa nih Bang? Kalau boleh cerita sedikit. Kalau untuk pemerintah daerah Belitung Timur sangat luar biasa lah kalau bagi saya. Karena contohnya kemarin tuh pertama kali saya nanam bawang merah di Belitung tuh kan, itu kan awalnya cuma nanam beberapa bedeng lah istilahnya ya, coba-coba lah. Tapi begitu dilihat dari Dinas Pertanian Belitung Timur dengan hasilnya itu, mereka tuh langsung mensupport gitu, langsung membuat gimana bantuan-bantuan kayak bibit bawang merah tuh untuk dicoba di beberapa daerah di Belitung Timur gitu. Jadi Dinas Pertanian tuh sangat mensupport luar biasa kalau untuk demi kepentingan petani yang ada di Belitung Timur gitu. Baik, sejauh ini yang Bang Rido rasakan seperti itu Bang ya. Baik. Nah kemudian program apa nih Bang yang paling membantu petani terutama di era sekarang nih, saat ini mungkin program apa yang paling membantu Bang yang saat ini dirasakan? Yang paling membantu tuh mungkin di bantuan-bantuan pupuk itu sangat kebantu, bantuan bibit, pestisida maupun alat-alat pertanian gitu. Ya walaupun di daerah saya nggak ada kayak tanaman padi, tapi bagi teman-teman saya yang di kayak daerah Gantung gitu, yang mayoritasnya lebih banyak ke kayak padi gitu, padi sawah, mereka tuh sangat kebantu dengan alat-alat pertanian yang sangat modern gitu. Ya. Baik. Terutama yang bantuan begitu Bang ya, yang diberikan oleh Dinas Pertanian tadi ya. Baik. Misalkan awalnya itu panennya harus manual, sekarang mereka tuh panen ya tinggal menggunakan
alat ya teknologi pertanian gitu. Jadi nggak perlu lagi manual. Jadi lebih hemat waktu dan lebih efisien lah gitu. Baik, berarti secara tegas Bang Rido katakan bahwa untuk bantuan-bantuan dari pihak pemerintah juga saat ini untuk para petani, terutama di Belitung Timur sudah sangat memadai begitu Bang ya? Sangat memadai sih kalau menurut saya. Baik, baik. Nah ini ya berarti, tapi kalau misalnya masih ada nih Bang, mungkin selentingan-selentingan dari para petani yang tidak tersentuh begitu, atau masih kurang bantuannya, seperti apa nih Bang Rido? Apakah Bang Rido juga menyuarakan itu atau siapa nih? Nah, itu tuh sebenarnya petani yang misalkan kurang dapat perhatian itu biasanya mereka tuh nggak tergabung di kelompok tani, Bang. Oke. Jadi yang harus utama tuh yaitu kembali lagi kita tuh harus gabung di kelompok tani biar kita tuh bisa nyuarain pendapat kita tuh ke dinas pertanian. Karena kalau cuman pribadi itu kita susah untuk secara administrasinya nanti. Kalau mau misal bantuan dan lain-lainnya itu. Jadi semuanya ya harus melewati kelompok tani lah gitu. Mungkin Baik. itulah. Baik, salah berarti satu. itu salah satu saran yang harus diikuti oleh para petani. Iya. Mungkin yang masuk kelompok, segeralah masuk kelompok begitu ya Bang ya. Karena setiap bantuan itu artinya melalui kelompok tadi begitu Iya, Bang. harus melewati kelompok tani ya. Tapi sekali lagi mungkin Bang dipertegas, apakah masuk kelompok tani itu sulit atau tidak sih Bang? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Tinggal hubungi PPL setempat aja nanti. Tinggal hubungi PPL setempat dan bisa diakomodir untuk masuk kelompok tani. Baik, baik. Wah, ini ya. Jadi ini mungkin jadi pengetahuan baru juga nih. Mungkin ada yang merasa sulit lah masuk itu. Inilah ternyata mudah ya, Bang. Mudah. Baik, baik. Nah, mungkin apa nih harapan dari para petani saat ini terkait kebijakan dari pemerintah daerah mungkin, terutama kebijakan dari Dinas Pertanian juga melalui kebijakan Pemkab melalui Dinas Pertanian begitu, Bang, yang mesti dirubah atau mungkin mesti berpihak kepada petani. Salah satunya mungkin apa nih kebijakan yang harus diberikan ke petani nih begitu. Mungkin salah satunya itu gimana kayak bantu petani itu untuk akses informasi sih. Oh, oke. Iya. Ya mungkin kebanyakan petani kan bingung harus menghubungi siapa gitu, kemana misalkan untuk dapat informasi ke dinas pertaniannya gitu. Jadi ya mungkin harus dinas pertanian itu harus mulai sosialisasi gimana petani-petani itu biar bisa lebih dekat lah gitu ke dinas pertaniannya. Akses informasi Iya, berarti, akses Bang? informasinya. Baik, baik. Wah, ini mudah-mudahan menjadi catatan juga ya bagi para pemangku kepentingan bahwa akses informasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu Bang ya. Baik. Kemudian terkait dengan kondisi ketahanan pangan begitu Bang. Di Belitung Timur saat ini mungkin Abang bisa bercerita sedikit nih seperti apa nih kalau ketahanan pangan kita sendiri di daerah Belitung Timur terutama. Kalau saat ini. Untuk ketahanan pangan untuk daerah Belitung Timur sebenarnya masih banyak peluang lah menurut saya ya. Ya mulai dari kayak padi sawah itu. Sekarang kan di daerah Damar juga ada padi sawah yang baru di daerah Saekeli itu. Jadi ya mulai harus ada desa-desa yang mulai produksi padi sendirilah untuk kedepannya. Jadi kita biar tidak ketergantungan lagi untuk beli beras dari luar Belitung lah istilahnya nanti ke depan. Itu kan ya biar ketahanan pangan kita lebih baik lah. Baik, berarti masih ada catatan itu Bang ya yang perlu diperbaiki juga ya, terutama untuk padinya Padi begitu lah, ya. Yang utama kan itu karena makanan pokok lah kita. Baik, baik. Tapi kalau berbicara tentang kebutuhan produksi ataupun produksi yang saat ini produksi lokal terutama Bang di Belitung Timur. Di luar tadi SPPG juga masih banyak kekurangan. Nah, untuk kebutuhan masyarakat sendiri seperti apa nih Bang? Apakah sudah tercukupi menurut Abang atau seperti apa nih? Nah, ini apalagi adanya SPPG begitu kan? sebenarnya ini dilema sih, Bang. Iya, iya. Karena akibat dari kebutuhan SPPG yang kurang nih, harga pasar tuh sangat tinggi. Nah, ini pasti udah menyebabkan inflasi lah untuk daerah. Jadi ya itu pemerintah daerah pun harus cepat tanggap juga ini sekarang. Gimana caranya biar harga di pertanian tuh bisa stabil lah, biarpun nggak naik ya, tapi nggak turun juga gitu. Nah ini jadi salah satu tantangan untuk pemerintah daerah gimana biar masyarakat tuh juga bisa terjangkau gitu untuk beli kebutuhan sehari-harinya. Iya. Ya, meskipun memang saat ini sebenarnya cukup menguntungkan juga bagi petani sebenarnya Bang ya. Bagi petani menguntungkan, tapi ya bagi untuk pembeli kan kita nggak mau juga kan. Iya. Nanti kalau inflasi terlalu tinggi juga berdampak ke sektor-sektor yang lain juga, Bang. Iya, iya. Dan mempengaruhi petani juga Iya. ujung-ujungnya nanti Bang. Baik, baik. Ini menjadi catatan juga berarti Bang ya. Tapi mudah-mudahan ke depan akan ada kebijakan yang
membuat hal ini bisa seimbang lah begitu Iya, Bang ya. Petani juga merasakan dampak positif, masyarakat juga bisa mendapatkan hal positif juga begitu Bang ya. Tapi kalau dari kondisi cuaca yang cukup ekstrim sekarang, mungkin tadi sudah disampaikan ancaman terbesarnya untuk ketahanan pangan yang pastinya tanaman-tanaman sayur ya Bang ya. Tapi Iya. mungkin dipertegas lagi, tanaman-tanaman lain mungkin ada nggak ya Bang yang bisa terancam kalau melihat kondisi ekstrim seperti ini? Iya, Terutama untuk bahan-bahan pangan begitu Bang. bisa juga sih. Padi bisa terancam nggak? Padi pun kalau udah hujannya terlalu ekstrim nanti bisa kebanjiran dia. Itu juga bisa nyebabin gagal panen juga nanti. Baik, baik. Kalau- Artinya memang dampak cuaca ini cukup luar biasa juga Bang ya. Iya. Baik. Tapi sejauh ini petani kita, terutama petani padi, aman nggak Bang? Untuk sekarang sih masih aman sih. Info dari kawan-kawan Abang Iya. masih aman ya. Tapi yang paling terdampak tadi itu tadi ya, tanaman. Ya, tanaman sayuran tuh cepat lah untuk kerusakannya. Baik, baik. Wah, itu ya. Jadi ya mudah-mudahan. Tapi Bang Rido sendiri kan juga sudah punya tips dan triknya. Ya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Bang Rido juga menjadi hal positif baru begitu bagi para petani-petani yang mungkin belum memahami begitu ya Bang Rido ya. Baik, Bang Rido, mungkin di akhir juga nih masih kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita. Apa mungkin pesan dari Bang Rido sebagai petani muda yang tentunya punya kreasi dan kreativitas yang cukup luar biasa juga bagi para petani di luaran sana, bagi masyarakat di luar sana, pesan, harapan juga begitu supaya masih bisa bertahan, survive begitu di tengah kondisi sekarang. Silakan Bang Rido. Mungkin pesan ke generasi muda sih. Sekarang kan untuk pertambangan kan mulai ya, sulit lah misalnya. Jadi mungkin ini tuh karena kita ada peluang, jadi lebih baik mulai cobalah untuk beralih pelan-pelan lah gitu. Nggak harus langsung beralih ke pertanian, tapi pelan-pelan aja belajar mulai mengerti pertanian. Karena dengan peluang-peluang ini kan kita ya bisa membantu juga kan nanti untuk generasi muda di Belitung ini. Mungkin itu sih. Baik, tapi langkah awal mungkin yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang ingin menjadi petani Bang. Langkah awal dulu apa nih kira-kira Bang? Mungkin tipsnya kalau mau pertama kali mau tanam ya tanam ini misalnya. Contoh mungkin Bang, silakan. Mungkin ya mulai dari tanaman-tanaman yang gampang dulu sih. Iya. Kayak misalkan ya sayuran kangkung misalkan yang relatif jarang gagal lah untuk panennya mungkin. Atau mungkin dengan cara belajar dulu ke petani yang udah berpengalaman. Datang aja misalkan ke kebunnya nanti ya belajar beberapa waktu kan. Nanti ya pasti tetap, apalagi ke tempat saya misalkan. Kalau ada yang mau belajar ya datang saja nanti. Ya, Bang Rido terbuka Iya, lebar ya, terbuka menerima, lebar, iya. menerima ya. Baik, baik. Nah ini ya berarti itu langkah awal yang harus Iya. dilakukan Bang ya. Pelajari dulu dan kalau mau tanam ya tanam kangkung dulu ya, yang Iya, paling mudah yang paling gitu. mudah dulu. Baik, dan kebutuhan kangkung. Tapi kalau kita bicara kangkung sedikit Bang, kebutuhan kangkung kurang nggak di Belitung Timur? Hari ini kalau nggak salah harganya 20 sampai 30 ribu. Itu udah harga yang sangat tinggi Bang. Berarti kekurangan, Kekurangan ya Bang? itu. Nah ini ya banyak berarti peluangnya masih. Baik, baik. Dan mungkin di akhir juga Bang, selain tadi pesan kemudian kepada masyarakat, kemudian harapan kepada para pemangku kepentingan pemerintah mungkin dari petani, seorang petani, begitu, petani muda terutama. Silakan Bang Rido. Apa nih harapannya? Mungkin untuk pemerintah untuk sekarang tuh harus lebih cepat tanggap untuk menanggapi kondisi yang seperti sekarang. Karena kalau harga terus seperti ini ya nanti akhirnya nyebabin inflasi daerah. Jadi harus lebih cepat lah untuk cari solusi gimana dari petani atau dari dinas pertaniannya itu. Baik, baik. Makasih banyak Bang Rido sekali lagi atas ilmu, tips dan pengetahuan baru yang diberikan kepada kita semua. Ya mudah-mudahan ini menjadi hal positif juga bagi para pendengar dan bagi para petani muda terutama yang saat ini punya keinginan besar untuk menggeluti bidang pertanian ya Bang ya. Mungkin bisa jadi nanti Indonesia sama seperti Jepang ya Bang ya, dengan petani-petani muda yang sangat luar biasa, teknologi pertanian yang sangat luar biasa juga begitu ya. Ya mudah-mudahan Bang Rido juga menjadi pencetus petani muda yang menginspirasi. Apalagi Bang Rido ini usianya masih cukup muda sekali gitu ya. Belum 30 Bang ya, masih 20-an ya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan kami akhiri juga kebersamaan kita dalam Dialog Indonesia Bisa di hari ini
Sekali lagi harapan kita mudah-mudahan petani semakin sejahtera dan juga masyarakat juga terdampak positif dari sejahteranya ini ya. Kita akhiri kebersamaan dalam Dialog Indonesia Bisa. Setelah ini kami masih akan hadirkan ragam program kami dan ragam pilihan informasi dalam Bangka Belitung Siang. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.